Oke, ya hemoimnya sudah tahu ya. Hemoglobin, H hematopoiesis, dan I immunity, M itu modulation. Nah, saya berulang-ulang akan menjelaskan tentang poin-poin yang suka salah dipahami ya. M itu modulation, jangan pikir M itu modulation itu menyeimbangkan, bukan antara sel darah merah, sel darah putih, bukan itu ya, tetapi antara sistem imun yang terlalu tinggi dan terlalu rendah itu. Ada orang yang di zaman ini memasuki zaman modern, penyakit autoimun itu semakin meningkat, semakin banyak karena makanan yang GMO, GMO, yang genetiknya dirubahkan itu, kacang-kacang yang frozen kacang, sebaiknya jangan makannya, semuanya itu GMO. Nah seperti ini ataupun ultra processed food yang seperti itu mengacaukan hormon, sehingga dulunya saya nggak punya penyakit, contohnya alergi gitu, tapi kok sekarang punya ya gitu. Nah penyakit anti autoimun itu semakin meningkat di zaman ini karena makanannya atau lingkungan alamnya seperti itu. Jadi penyakit autoimun itu imunnya terlalu tinggi. Jadi sebenarnya sesuatu ini bagus untuk tubuh saya, tapi sistem imun saya itu mengenali dia sebagai musuh saya dan menolak itu. Itu adalah gejala-gejala autoimun. Tetapi hemoimun ini punya fungsi menyeimbangkan antara imun yang terlalu tinggi dan imun yang terlalu rendah gitu. Itu namanya artinya modulation ya. Dan coba lihat siapa yang membuat, tentu kita perlu tahu ya, tahu semua ya. Siapa yang membuat? KRI ya, KRI. Dibuat oleh KRI, Korea Atomic Energy Research Institute. Tadi salah satu poin yang disalah mengerti juga tentang KRI ini, tadi Ibu Mawar ini juga bilang ya, KRI ini adalah BUMN-nya Korea. Sebenarnya bukan BUMN. BUMN itu adalah perusahaan pemerintah yang komersial, betul nggak? Telkomsel itu BUMN, tetapi KRI sama sekali bukan BUMN. Jadi jangan bilang BUMN. Nah, memang KRI ini punya saham di Goldman BNH. Sampai saat ini 6, berapa persen saham KRI itu punya di Goldman BNH. Sebelumnya berapa tahun yang lalu 12% lebih. Sebelumnya lebih banyak. Tetapi mereka jual sekarang mereka punya 6, berapa persen punya saham. Nah, berarti dong punya saham di Goldman BNH BUMN dong? Sebenarnya enggak. Nah, supaya murni badan pemerintah, badan penelitian pemerintah, tetapi supaya KRI bisa punya saham di Goldman BNH, undang-undang Koreanya itu dirubahkan. Ya. Jadi ini dalam sejarah Korea, KRI ini pertama sebagai badan pemerintah punya saham di perusahaan komersial. Demi apa? Kenapa? Karena hemoim. Karena Goldman BNH mau membuat hemoim, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau hemoim itu adalah produk yang abal-abal yang bukan apa-apa, buat apa sampai undang-undang Koreanya dirubahkan dan pengen punya saham? Kenapa? Ya kan? Karena betul-betul yakin sekali tentang hemoim, KRI itu ngotot sampai mengajukan beribu kali ke DPR Korea supaya undang-undang ini dirubahkan, dan akhirnya berhasil dirubahkan dan KRI punya saham. Seperti itu ya. Nah, siapa yang buat? KRI, badan pemerintah yang membuat. Untuk apa? Untuk membantu pasien kanker dan untuk kesejahteraan rakyat. Artinya apa? Awalnya motif membuat hemoim ini adalah untuk membantu pasien kanker yang sedang melewati kemo, melihat kesengsaraan mereka, dan karena kemonya itu terlalu keras, imunnya itu tidak kuat melewati kemo sehingga meninggal. Sayang sekali gitu. Asal imunnya kuat dan mereka bisa melewati kemo, berarti mereka bisa hidup dong gitu. Akhirnya cari-cari cara bagaimana caranya bisa meningkatkan imun. Hasilnya adalah hemoim selama 8 tahun penelitian. Merasa terhormat paling banyak. Iya, seperti itu ya.
Jadi awalnya memang motifnya adalah untuk membantu pasien kanker, ya. Dan selanjutnya, wah, produk ini memang bagus sekali. Kalau tidak dipasarkan kepada rakyat Korea, padahal Hemohim ini dibuat oleh dana dari pemerintah, wah ini berdosa dong gitu. Akhirnya diputuskan dibikin produk dan dipasarkan ke rakyat. Bagus enggak? Bagus. Mana ada titik di mana yang membuat kita masih belum bisa percaya pada Hemohim? Nggak ada ya. Dan satu lagi yang perlu kita pahami, Angelica Gigas, Cnidium officinale, dan Paeonia japonica ini adalah nama bahan-bahan ilmiah ya. Contohnya ini, tongkol. Namanya kan tongkol ya, tapi nama ilmiah itu beda lagi, bukan tongkol ya, seperti itu. Jadi 3 bahan ini ada nama, tetapi karena nggak ada di Indonesia, kita sebutnya dengan nama ilmiah. Tetapi jangan pikir 3 bahan inilah yang dipatenkan. Bahan alam, sumber daya alam tidak bisa dipatenkan. Contohnya ini loh, daun kelor. Daun kelor kan bagus banget ya, bagus sekali itu. Nah, apa daun kelor itu dipatenkan? Tidak bisa. Apa yang Allah berikan kepada umat manusia, bahan alam itu tidak bisa dipatenkan. Tetapi 3 bahan ini diolah dengan suatu formula dan dihasilkan suatu produk, itu baru dipatenkan ya. Nah, apa yang dipatenkan adalah formula proporsi antara 3 bahan ini, dan bukan hanya proporsi ya, tetapi setelah dibuat suatu hasil proporsi dari 3 bahan ini, itu kembali dilewati dengan proses radiasi, diradiasi. Contohnya ini loh, saya tanam di halaman saya Angelica Gigas, terus saya makan lalapan, apakah saya akan mendapat hasil yang sama dengan Hemohim? Nggak bisa, tidak bisa, ya. Dan proporsi juga penting sekali. Nah, waktu saya baru datang ke Indonesia, saya kangen makanan Korea kan, terutama kimchi ya. Tapi saya orangnya ini nggak bisa masak. Kalau misalnya Bapak Ibu datang ke rumah saya, bukan masakan Korea yang akan saya masakin, tetapi tempe orek yang akan saya masak. Saya nggak bisa masak, ya. Jadi tempe orek yang akan saya masakin ya. Nah, waktu saya datang ke Indonesia, saya kangen banget di kimchi terus. Terus saya tahu ini kimchi itu adalah sawinya itu, sawi putih itu digaramin. Terus setelah digaramin, ya campur dengan bawang putih, bubuk cabai, aduh, udah makan gitu ya. Saya tahunya begitu. Saya bikin lagi kimchi gitu. Terus saya tahunya ini bawang putih itu bagus gitu untuk manusia katanya ya. Gitu. Jadi bawang putih saya masukin banyak sekali. Bawang putih itu banyak sekali itu. Akhirnya hasilnya gimana? Pahit. Enak nggak? Nggak enak. Makanya selanjutnya saya bawa teman-teman yang kami bina, LSM kami bina dari di Indonesia ini, kami bawa ke Korea, tim. Terus mereka di situ cicipi kimchi yang asli. Terus mereka bilang, oh kimchinya begini ya, enak sekali bu gitu. Atau kimchi saya itu, mereka tahu ya kimchinya itu kayak punya saya, nggak enak. Baru mereka tahu kimchi enak sekali bu gitu. Sama maksudnya itu, apa yang saya mau katakan, proporsi, perbandingannya itu penting sekali. Kalau perbandingannya salah, apapun rusak total, betul nggak? Jadi di antara 3 bahan ini ada proporsi yang tepat yang menciptakan Hemohim itu ditemukan oleh KRI dan dibuat suatu hasil, dan itu diprosesi dengan radiasi, baru jadilah Hemohim itu yang dipatenkan. Oke ya? Nah, di sini kalau Bapak Ibu ketiklah KRI di Google ya, di Internet Explorer, di searching program yang mana juga ketik KRI gitu. Nah, akan muncul homepage-nya KRI dan masuklah. Dan bahasanya diubahkan ke bahasa Inggris. Sayangnya bahasa Indonesia belum ada ya. Diganti ke bahasa Inggris dan cari-cari ini. Hemohim ini akan ditulis sebagai main achievement, prestasi utamanya KRI. Bayangkan, KRI itu adalah sebuah badan penelitian yang luar biasa sebenarnya. Tetapi Hemohim itu merupakan satu prestasi utamanya KRI. Luar biasa kan? Ya. Dan ditulis memang untuk
for cancer, ditulis ya. Nah, seperti itu. Dan ya, dan ini coba perhatikan ini, the legendary hemoim, hemoim si legenda gitu, ditulisnya begitu, luar biasa. Jadi tidak ada hal-hal yang membuat kita meragukan tentang hemoimnya. Nah, ini adalah tim proses mengembangkan hemoim, proses menemukan hemoim lewat penelitian demi penelitian, dan khusus hemoim ini bisa mendapatkan hak istimewa uji coba kepada manusia. Kenapa? Karena ini proyek pemerintah di rumah sakit milik pemerintah. Ya, seperti ini dilakukan. Dan 3 fungsi utama kita udah tahu ya. Satunya apa? Mengaktifkan NK cell, dan yang kedua mengaktifkan sel imunitas, dan yang ketiga meningkatkan produksi sitokin, seperti itu ya. Dan apa itu imun? Imun itu apa? Kekebalan tubuh. Departemen pertahanan Tubuh. badan kita. Kalau tidak ada imun, idealnya ini loh, Idealnya kalau seseorang manusia imunnya itu sempurna, tidak bisa kena penyakit. Idealnya ya. Hanya memang di dalam kehidupan manusia idealnya kan tidak terjadi ya. Gitu. Menurun ataupun meningkat seperti itu ya. Tapi idealnya begitu, sebegitu penting imunnya ya. Kekebalan tubuh itu jadi apa itu? Sistem jika virus atau bakteri yang berbahaya yang dari luar tubuh kita mau masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun kita mendeteksi lalu mencegah dan menghancurkannya. Contohnya ini loh, virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh kita, sel-sel imun kita itu memerangi. Dan misalnya ini ketika ada luka di sini terjadi nanah ya, bernanahkan lukanya. Nah, nanah itu adalah ibaratnya bangkainya sel imun kita. Jadi sel imun kitanya itu memerangi virus-virus itu, dan sel imun kita itu mati. Hasil mati sel imun kita itu adalah nanah yang merah-merah, yang kuning-kuning itu. Artinya setelah itu kan lukanya kan kering dan sembuh kan? Seperti itu ya. Jadi kalau memang imunnya tidak bekerja, kita bisa berbahaya dengan hal yang sangat kecil. Kena pisau sedikit aja udah bisa berbahaya nyawa kita kalau imunnya tidak bekerja ya. Seperti itu. Itu adalah imunnya gitu ya. Dan NK cell ini secara khusus menyerang sel kanker dan membunuh sel kanker. Dan juga ada fungsi yang lain juga, tetapi ini. Nah, makanya dan natural killer cell ini karena di waktu masa COVID banyak banyak perusahaan-perusahaan farmasi mencoba membuat antibody dengan meningkatkan NK cell ini gitu. Seperti itu ya. Ya, inilah. Jadi NK cell itu masuk ke dalam sel kanker dan bunuh diri di dalam sel kanker. Meledak di dalam sel kanker. Itu salah satu caranya ya. Seperti ini. Dan untuk saat ini hemoim ini di Korea adalah produk suplemen kesehatan nomor 1. Maksudnya bukan hanya di Korea tapi ekspor sebagai suplemen kesehatan, ekspor juga nomor 1. Dan ini adalah satu hal yang sangat signifikan. Karena apa? Karena selama 1000 tahun lebih, bayangkan selama 1000 tahun lebih kalau di Korea suplemen kesehatan yang manapun juga tidak bisa melewati ginseng. Ginseng itu mutlak posisi ginsengnya itu. Tapi baru tahun kemarin, tahun 2023, hemoim memecahkan itu dan hemoim menjadi. Jadi secara 1000 tahun lebih kokohnya taktanya ginseng itu pecah oleh hemoim ini. Ya, luar biasa ya. Oke. Dan mulai sekarang kita akan memperhatikan hak paten yang diperoleh hemoim. Ya. Ini memang di bawahnya bahasa Korea, tetapi di atasnya ada bahasa Inggrisnya dan ada nomor kan, nomor 102002003 bla bla itu adalah nomornya hak patennya. Jadi ya teman-teman bisa cek di ini, walaupun ini hak paten Korea ya. Nah, hak paten yang pertama kali diperoleh oleh hemoim ini di tahun 2003
hematopoiesis augmentation, immunity augmentation, and protection from radiation. Jadi memang apa namanya hematopoiesis, fungsi hematopoiesis dan meningkatkan imun dan melindungi dari radiasi. Tetapi karena ini hak patennya diperoleh di tahun 2003 dan jangka waktu paten itu 20 tahun, jadi ini udah mati. Ya. Dan yang tahun 2003 juga ini apa namanya? For cancer inhibition, recovery immune system, and apa itu? Protection of body from oxidate damage. Jadi apa? Untuk apa namanya? Melindungi dari kanker dan melindungi dari antioksidasi seperti ini ya. Ada ininya. Jadi ketika kita memperhatikan hak patennya, oh hemoim ini bergunanya untuk ini kita bisa mengerti kan? Itu. Dan yang tahun 2008 prevention and treatment of skin disease, penyakit apa? Kulit ya, untuk penyakit kulit juga hemoim ini bagus. Dan tahun 2009 prevention and treatment of apa tuh? Diabetes ya, diabetes. Jadi ini ada teman-teman yang tanya di ingredientsnya hemoim itu ada glukosirop gitu ya. Nah ini ada glukosirop memang bagus untuk diabetes enggak gitu ya? Glukosirop memang ada tetapi sangat-sangat tidak signifikan untuk mempengaruhi diabetes, tetapi justru sebaliknya hemoim ini punya hak paten untuk membantu diabetes. Sudah jelas ya sekarang ya? Nah tahun 2011 prevention and treatment of asma juga, untuk asma juga sangat bagus sekali hemoim, dan di antara member saya juga sangat banyak yang mengalami kesembuhan dari asma melalui hemoim ini. Dan tahun 2018 prevention or treatment of liver damage, liver. Untuk liver pun hemoim ini sangat bagus sekali ya. Dan yang tahun 2019 apa itu namanya? Ininya merahnya salah dong. Salah di salah tempat. Apa itu namanya? Recovery performa olahraga. Ya, performa olahraga ya. Jadi ini untuk para olahragawan stamina dan untuk bertahan itu hemoim ini sangat memberi ini. Tetapi baru berapa minggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu hemoim juga memperoleh satu sertifikat, itu apanya? Informed choice. Ditulis ya, informed choice ya. Ini adalah informed choice, ini sebuah badan di Inggris yang memberi standar kepada doping. Jadi mana ini? Kalau misalnya kira-kira ada 200 macam apa namanya? Cat atau apa gitu. Kalau seorang olahraga udah tes dan terdeteksi di antara 200 jenis yang lebih ini, kamu doping itu dan dilarang ini kan. Nah, hemoim ini udah dites dan aman. Artinya apa? Coba bayangkan hemoim ini aman dari doping, tetapi punya hak paten meningkatkan stamina untuk olahraga. Untuk olahragawan bagus enggak? Bagus sekali. Jadi bagi bapak ibu yang punya anak-anak yang di bidang olahraga, apa itu wajib kasih hemoim enggak? Iya wajib ya. Dan yang ke tahun 2019 juga for improving muscular strength or preventing improving or treatment sarcopenia. Artinya ini loh, otot. Pernah lihat orang yang kena ototnya itu sama sekali tidak bekerja. Saya pernah lihat ini ada sejak lahir penyakit bawaan gitu, ototnya itu tidak bekerja. Jadi ini hanya untuk bangun dari tempat tidur saja butuh 1 jam. Hanya untuk bangun saja butuh 1 jam karena nggak ada otot, nggak bisa bergerak gitu. Lalu bangun dan pakai baju 1 jam. Setelah pakai baju, cuci muka 1 jam. Setelah cuci muka, masak sedikit, simple aja. Jadi bangun dari tempat tidur, pakai baju dan
apa namanya, cuci muka dan masak yang sangat sederhana, udah lewat 1 hari. Seperti itu, udah lewat 1 hari. Dan kita sendiri orang-orang yang semakin menua, termasuk saya juga, ototnya semakin berkurang, tapi apanya yang bertambah? Lemaknya yang bertambah ya. Iya. Nah, itu sangat-sangat tidak bagus ya, tidak bagus gitu. Jadi hemoim ini mencegah gejala berkurangnya otot juga. Bagus enggak? Siapa yang tidak perlu minum hemoim di sini? Semuanya pasti perlu hemoim, ya enggak? Ya. Seperti inilah apa namanya, paten-patennya hemoim ya. Jadi kalau memperhatikan paten-paten hemoim ini, kita sudah sedikit secara garis besar kita mengerti, oh hemoim ini perlunya untuk siapa-siapa gitu ya. Oke, saya berharap kita bisa dibantu oleh informasi ini. Dan inilah hemoim. Ya, kita langsung lanjut ke Hongsamdan ya. Hongsamdan ini saya tadi bilangnya 1000 tahun lebih di Korea posisi ginseng itu tidak pernah digoyahkan, nggak bisa digoyahkan karena memang ginseng itu sebegitu bagus. Dan dulu ginseng dibilang orang mati juga kalau makan ginseng bisa hidup lagi gitu. Iya betul. Jadi ginseng alami yang ditemukan. Waktu habis bagaimana ini? Ya, saya akan 5 menit aja ya, minta maaf. Ya, ginseng itu begitu bagus ya. Makanya di Korea itu apa julukannya? Negeri ginseng, ya. Nah, ginseng itu yang alaminya itu seperti di kiri, dan proses itu dikukus, dikeringkan itu diulang sampai jadi ginseng merah. Jadi ginseng merah dan ginseng itu bukan beda ya, tetapi sama ya. Dan di Korea kan terkenal banget dengan ginsengnya, dan ada ginseng banyak dari perusahaan yang lain. Nah, ditulis ginseng size-nya berapa gitu. Tetapi bandingkan kalau ginseng atom ini Hongsamdan ini satu saset itu adalah 1 gram, dan 1 gram ini kandungan ginseng size-nya itu 20 mg. Itu betul-betul luar biasa. Nah, bandingkan ada produk yang ginseng size-nya lebih gede 30 mg dapat, tetapi dalam berapa gram? Bandingkan itu ya. Nah, ini terbaik. Hongsamdan itu terbaik. Dan Hongsamdan ini punya hak paten di mana di seluruh dunia, bukan hanya di Korea, tapi di seluruh dunia satu-satunya produk ginseng di mana 100% dari ginseng doang tanpa campuran, hanya Hongsamdan. Tidak ada yang lain. Semua produk yang lain pasti ada campuran, ya, gitu. Kenapa? Hanya Hongsamdan doang 100% dari ginseng, dan dibikin granul dari teknologi dari KRI, ya, luar biasa ya. Ya, itu. Dan ini saya kutip dari websitenya Atomi Korea ya. Manfaat ginseng, coba perhatikan, membantu meningkatkan daya ingat, membantu memperbaiki sirkulasi aliran darah, berperan sebagai antioksidan, meningkatkan imun, membantu kesehatan wanita pasca menopause, membantu memulihkan kelelahan, membantu kesehatan wanita pasca menopause. Ini adalah baru-baru ini diakui oleh BPOM-nya Korea, ya. Ini bukan tulisan saya, tetapi saya langsung terjemahkan dari website Korea, Atomi Korea ya. Oke. Dan seperti ini produknya, dan salah hak patennya. Dan terakhir saya akan memperkenalkan satu aja ini. Sejonguk ini adalah Jonguk Direktur Institut Penelitian Red Ginseng Korea, Atomi. Jadi Atomi sendiri, perusahaan Atomi sendiri punya penelitian sendiri untuk khusus Red Ginseng. Keren nggak? Keren banget. Dan beliau ini adalah direkturnya. Nah, beliau ini tampil di Sukses Akademi Korea dan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Hongsamdan dan hemoim boleh dikonsumsi berbarengan? Jawabannya adalah iya, dan terbukti fungsi perbaikan sistem imun lebih efektif. Nah, menurut data graf yang saya lingkari warna hijau itu adalah ketika Hongsamdan dan hemoim dikonsumsi bareng, imunnya itu jauh paling efektif, paling tinggi di antara semua itu, ya. Itu.
Jadi boleh bareng. Dan pertanyaan yang kedua, apakah anak kecil boleh mengkonsumsi ginseng? Jawabannya adalah iya dan sangat direkomendasikan. Kenapa? Karena sistem imun menjadi terbentuk sudah terbentuk sampai umur 12. Seperti IQ juga terbentuk sampai umur 12. Imun juga sama. Sampai umur 12 udah terbentuk dan selanjutnya gunakan yang udah terbentuk aja. Ditambah-tambahkan itu susah, nggak bisa. Jadi kalau di Korea ya tradisinya orang tua itu biasanya memberikan ginseng 1-2 kali sebelum umur 12 anak-anak gitu supaya menyempurnakan imun. Jadi anak-anak juga boleh ya. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apakah ginseng meningkatkan suhu tubuh sehingga tidak cocok untuk yang darah tinggi dan wanita yang mengalami gejala pra atau pasca menopause seperti rubeosis? Saya termasuk ya. Saya ada gejala yang wajah jadi panas gitu. Ya, apakah Hong Sam dan tidak bisa? Jawabannya adalah tidak. Ginseng bersifat secara instan bekerja memperbaiki metabolisme. Maksudnya ini, ketika kita mengkonsumsi ginseng cepat dibanding dengan suplemen yang lain, cepat bekerja sehingga metabolisme cepat langsung jadi lancar gitu loh. Dan ketika itu kita merasa suhu tubuh kita itu jadi naik, padahal itu hanya perasaan. Suhu tubuh kita yang sebenarnya tidak naik, itu udah diteliti. Jadi Hong Sam dan tidak menaikkan suhu tubuh. Jadi aman untuk wanita menopause juga seperti itu. Jadi sangat-sangat disarankan dan Sojonguk Direktur ini menyarankan semuanya tanpa terkecuali sangat-sangat bagus sekali kalau mengkonsumsi Hong Sam. Begitu kata beliau di Success Academy Korea. Ya, sampai sekian. Terima kasih banyak.